Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Neng Rapidah, NIM 170600292 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi, Bandung. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam dunia maya kali ini. Ya, yang insya Allah hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya pada sidang skripsi kali ini. Yang terhormat, dosen pembimbing pertama saya, Bapak Asep Samsudin, SPD, MPD. Kemudian dosen pembimbing kedua saya, Ibu Linda Hania Pasya, MPD. Dan kepada Ibu atau Bapak dosen penguji saya kali ini. Pada penelitian ini saya mengambil judul pembelajaran daring menulis teks puisi pada siswa SD kelas 4 dengan menggunakan teknik akrostik berbantuan media WhatsApp. Pembelajaran daring merupakan upaya pemerintah di mana proses pembelajaran akan tetap terus berlangsung antara siswa dan guru. Namun kali ini pembelajaran tersebut tidak dilaksanakan secara tatap muka, tetapi menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang disuguhkan oleh pemerintah atau bangsa Indonesia ini. Ya, aplikasi-aplikasi pembelajaran tersebut ada via WhatsApp, via Zoom, via Google Meeting, atau Google Classroom. Nah, itu salah satu atau beberapa contoh aplikasi yang sering guru gunakan untuk melaksanakan pembelajaran dalam masa COVID-19 ini. Kenapa kita harus melakukan pembelajaran daring? Kenapa kita tidak memaksakan saja untuk melaksanakan kegiatan tatap muka? Sesuai dengan surat edaran pemerintah nomor 4 tahun 2020 perihal tentang strategi pembelajaran yang dilakukan pada masa COVID-19 ini, yang intinya adalah pembelajaran tatap muka dihentikan untuk sementara waktu. Jadi, kenapa kita harus belajar daring? Karena guru atau tenaga pendidik harus tetap memastikan kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan, walaupun siswa-siswinya berada di dalam rumah, tidak tatap muka langsung bersama gurunya. Ya, keterampilan berbahasa mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan menulis. Menulis adalah kegiatan di mana menyampaikan sesuatu menggunakan bahasa yang dituangkan melalui tulisan. Menurut Barkah di sini berpendapat bahwa kegiatan menulis adalah kegiatan di mana seseorang dapat mengekspresikan jiwa perasaannya dalam sebuah tulisan. Nah, keadaan di lapangan, saya meneliti di SDN 2 Cibodas, keadaannya adalah guru terlalu kesusahan dalam menyampaikan materi puisi, apalagi dalam kondisi sekarang, yaitu dalam kondisi COVID-19, di mana pembelajaran tersebut dilaksanakan secara daring. Kemudian dari segi gurunya juga, selain itu adalah guru kurangnya berinovasi dalam menyampaikan materi. Apalagi ini materi puisi kan. Materi puisi itu di kalangan anak-anak itu materi yang sangat sulit atau kegiatan menulis yang sangat memusingkan. Jadi di sini guru harus berinovasi lebih dalam menyampaikan materi puisi. Nah, di lapangan ternyata guru sangat susah berinovasi untuk menyampaikan materi puisi, apalagi dalam keadaan seperti sekarang. Ya. Nah, di sini peneliti memberikan upaya atau obat di mana kegiatan menulis puisi ini agar tetap menyenangkan. Nah, di sini peneliti memberikan obat yaitu teknik akrostik. Teknik akrostik ini salah satu teknik yang bisa digunakan dalam menulis puisi. Kenapa kita menggunakan teknik akrostik?
Lalu kenapa obatnya teknik akrostik? Nah, di sini teknik akrostik merupakan salah satu kegiatan menulis puisi yang paling sukses untuk menulis pemula. Nah, di sini siswa akan lebih mudah dalam menyusun kata-kata dalam puisi karena puisi akrostik di sini sudah ada rangsangan sebelumnya dari huruf awal yang disusun secara vertikal dan membentuk kata. Ya, dalam penelitian saya ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran menulis puisi siswa SD kelas 4 secara daring dengan menggunakan teknik akrostik berbantuan media WhatsApp. Kemudian ada respon guru dan siswa. Yang ketiga, ada apa saja kesulitan yang dialami siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran daring, dan apa yang jadi hambatan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Dan yang terakhir adalah bagaimana hasil pembelajaran daring menulis teks puisi dengan menggunakan teknik akrostik. Ya, selanjutnya metode penelitian ini adalah metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama RPP, yang kedua lembar observasi guru dan siswa, yang ketiga lembar angket guru dan siswa, yang keempat soal atau tes lembar tes siswa. Prosedur penelitian yang saya lakukan, yang pertama saya melaksanakan kegiatan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Subjek penelitian saya adalah di Sekolah Dasar Negeri Cibodas 2 yang ada di Kecamatan Saguling. Ada yang tahu Kecamatan Saguling di mana? Ya, cari saja di Google Map ya. Ya. Saya mengambil sampel kelas 4 yang jumlah siswanya adalah 20 orang. 9 terdiri dari 9 laki-laki dan 11 perempuan. Ya. Ya, selanjutnya langkah-langkah menulis puisi dengan menggunakan teknik akrostik. Ya, yang pertama di sini ada menurut Jojo Suroto, di sini dia berpendapat bahwa ada 5 langkah dalam menulis puisi menggunakan teknik akrostik. Yang pertama adalah mencari nama seseorang atau nama tempat ataupun yang akan dijadikan sebuah gagasan. Jadi teman-teman semua bisa mengambil temanya dari nama sendiri, tempat, ataupun kata, ataupun daerah juga bisa ya. Yang kedua adalah menyusun kalimat atau kata tersebut secara vertikal. Tahu secara vertikal? Iya, secara vertikal yaitu menulisnya ke bawah. Oke. Yang ketiga, mencari diksi yang tepat untuk mengembangkan kata. Yang keempat, merenungkan diksi tersebut sesuai atau tidaknya dengan gagasan yang diusun. Yang kelima, menyusun diksi-diksi dalam huruf-huruf yang telah disusun secara vertikal. Ya. Sedikit bercerita perihal skenario dan implementasi. Di sini saya ada tahap pretest, tahap perlakuan, dan tahap post-test. Tahap perlakuan di sini adalah di mana saya mengajarkan menulis puisi dengan menggunakan teknik akrostik. Pertemuan pertama saya memberikan pemahaman tentang tujuan pembelajaran yang akan dilakukan secara daring. Ingat ya, kita secara daring, tidak tatap muka. Jadi saya harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pembelajaran materi menulis puisi ini akan dilaksanakan. Pertemuan kedua, memberikan lembar soal sebagai awal atau bekal bagi peneliti agar peneliti mengetahui sejauh mana pemahaman anak terhadap menulis puisi. Nah, pertemuan ketiga di sini memberikan materi pembelajaran menulis puisi dengan teknik akrostik. Nah, di sini ada tahap perlakuan atau obat atau upaya saya sebagai peneliti untuk bukan merubah ya, tapi mengobati lukanya itu yaitu kurangnya pemahaman dalam menulis puisi. Dan pertemuan keempat adalah memberikan soal sebagai akhir agar peneliti mengetahui apakah perlakuan yang dilakukan peneliti itu berhasil atau kurang berhasil, bahkan tidak berhasil. Selanjutnya hasil penelitian.
Di sini ada skenario dan implementasi. Saya menggunakan lembar observasi. Di sini hasilnya 94%, 96%, 98%. Dari pertemuan atau tahap pertama atau pertemuan pertama ada peningkatan ke 1, kedua, dan ketiga. Itu lembar guru, dan sekarang lembar observasi siswa dari 94%, 97%, dan 97% juga, yaitu siswa. Kemudian ada respon guru dan siswa. Di sini saya menggunakan lembar angket yang alhamdulillah responnya sangat baik sekali. Di sini sudah saya hitung hasilnya ada 90% untuk angket guru dan 90% dari angket siswa. Yang ketiga, kesulitan guru dan siswa dalam pembelajaran daring. Di sini saya melakukan wawancara dan observasi. Nah, di sini kesulitan yang dialami guru yang pertama, kurangnya jaringan atau susahnya jaringan, karena Kecamatan Saguling ini berada bukan di pegunungan ya, hampir di pegunungan menurut saya, dekat Bendungan Saguling, tapi jauh dari Bendungan Sagulingnya, tepatnya di SDN 2 Cibodas. Bisa cari di Google Map. Susahnya jaringan. Terkendala juga guru itu memberikan pembelajaran daring, tapi siswanya itu tidak punya HP. Apakah guru harus memaksakan agar siswa itu mengikuti pembelajaran daring? Nah, itu kesulitan siswanya, kesulitan gurunya. Kemudian kesulitan guru selanjutnya adalah kurangnya keahlian guru dalam menggunakan IT. Sedangkan kan kita pembelajaran daring ya, harusnya kita mampu berinovasi membuat pembelajaran, video pembelajaran. Nah, dikemas dalam video atau tayangan yang menarik agar siswa lebih bergairah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian jika turun air hujan, nah itu kan tidak bisa diprediksi secara langsung ya. Jika terjadi turun hujan di kawasan Bojong Haleang, tepatnya di SDN 2 Cibodas, di lingkungan SD tersebut, kalau turun hujan sinyal pun lenyap atau tidak ada, hanya ada beberapa kartu atau ya jaringan tertentu yang bisa, itu pun tidak normal gitu. Kemudian ada kesulitan siswa hampir sama kayak guru. Gak punya HP, yang HP-nya satu, berdua sama kakaknya dipakai pembelajaran daring. Kemudian kalau turun hujan gak ada sinyal. Kemudian gak tatap muka, asa enggak paruguh cenah belajarnya teh. Kemudian jaringan juga. Nah, kesulitan yang dihadapi siswa nambah juga nih. Ada kan kalau belajar daring itu tidak terukur oleh waktu gitu ya, tapi sering disalahgunakan oleh siswa. Nanti aja we ngerjainnya, nanti aja we belajarnya, toh belajarnya juga dalam HP, dalam jaringan, tidak tatap muka. Jadi guru pun gimana ya, kesusahan gitu dalam mengawasi anak didiknya. Kemudian si anak punya HP nih, jaringannya ada, tapi disalahgunakan, dipakai main musik, mendengarkan musik, menggunakannya sebagai media bersosial media. Kan anak-anak zaman sekarang walaupun di kampung gitu ya Ibu, Bapak, bisa diketahui gimana ya, rasa ingin tahunya juga tinggi gitu ya. Iya, disalahgunakan, mendengarkan musik, bersosial media, ya seperti itulah, bermain game, anak-anak seperti itu kan ya. Kemudian di rumah pasti siswa mempunyai buku kan, mau itu buku bacaan atau buku tulisan. Nah, kalau pembelajaran daring itu, anak-anak itu sering melupakan hal itu gitu, atau belajarnya di HP. Nulisnya juga nanti aja lah, baca bukunya nanti aja lah, toh gurunya nggak tahu. Nah, itu kekurangan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru dan siswa. Nah, sebaiknya jalan tengahnya adalah guru harus adanya interaksi guru dengan orang tua murid. Tujuannya apa? Agar guru dan orang tua bisa mengawasi anak-anak mereka
secara bersama. Saat belajar diawasi oleh gurunya, saat pembelajaran selesai diawasi oleh orang tuanya. Nah, itu gunanya adanya interaksi guru dan orang tua. Kemudian ini adalah hasil menulis puisi dengan teknik akrostik ya. Di sini bisa dibaca ya. Ada Rindu Ibu judulnya. Nah, ditulisnya kita pakai langkah-langkah akrostik yang tadi ya. Menulisnya ada RINDUIBU. Ditulis secara vertikal atau ke bawah. Oke. Rasa rindu menghantui setiap mimpiku. Ingin rasanya aku menggapai paras cantikmu. Namun apalah daya, tangan tak kuasa. Di mana aku bisa menggapaimu kembali untuk bersimpuh di kakimu. Ibu, aku sangat merindukanmu. Biarkan belayan kasihmu menyentuhku untuk senantiasa menuntunku di setiap langkah. Kemudian ini ada hasil kerja benerannya ya gitu, yang sudah saya nilai. Di sini ada Kasih Ibu, ada Ujang Rohiman yang namanya sendiri dibikin puisi ya, seperti itu. Nah, kita berada di akhir ya. Kesimpulan yang pertama ya, sekarang kita berada di akhir, yaitu kesimpulan yang pertama, siswa lebih percaya diri ketika menulis. Ya betul, ketika kita memberikan obat atau sebuah penerapan dalam sebuah pembelajaran yang dianggap sulit oleh siswa, maka hasilnya pun akan terasa baik. Di akhirnya siswa akan lebih percaya diri ketika mendapatkan soal atau ketika mendapatkan pembelajaran menulis puisi. Yang kedua, respon guru dan siswa sangat baik ya. Bisa dilihat dari hasil penelitian yang tadi saya jelaskan bahwa dari hari pertama peneliti ke sekolah, hari pertama, kedua, dan sampai terakhir adanya kenaikan jika dipresentasikan. Kemudian kesulitan siswa, keterbatasannya komunikasi, jaringan yang kurang stabil, dan kurangnya pemahaman akan media elektronik atau HP. Atau hambatan bagi gurunya tadi adanya kurangnya inovasi dalam mengemas materi yang disajikan secara daring. Adanya pengaruh dari penggunaan teknik akrostik, ya betul. Peneliti menggunakan teknik akrostik dalam menulis puisi sangat berpengaruh ternyata. Ada anak yang awalnya hanya menulis puisi menggunakan itu aja sambil berkerut keningnya karena kesulitan dalam menuangkan ide gagasan dalam mengekspresikan jiwanya sendiri. Ketika peneliti memberikan teknik akrostik, memberikan langkah-langkahnya, menulis puisi menjadi lebih menyenangkan. Itu yang dirasakan oleh siswa SDN 2 Cibodas kelas 4 yang diteliti oleh saya, yang jumlahnya 20 orang, 9 laki-laki dan 11 perempuan. Alhamdulillah, sekarang selesai presentasi saya dalam mempresentasikan hasil penelitian saya. Terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada yang ditanyakan boleh di-share pertanyaannya apa. Di sini kita berdiskusi bersama gitu ya, bukan saling menggurui. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai saya menjelaskan atau men-sharingkan hasil penelitian saya kepada dosen penguji dan teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.